Dan langsung saja kita bergabung ke Balai Kota DKI Jakarta untuk mengikuti jalannya konferensi pers terkait perkembangan terkini penanganan wabah virus corona. Demikian juga Parisada Hindu Dharma yang seharusnya akan melaksanakan pawe ogoh-ogoh pada hari Sabtu ini, dan juga ada upacara melasti yang berkaitan dengan nyepi yang akan dilaksanakan secara besar-besar awalnya. Kemudian yang untuk ogoh-ogoh dibatalkan, kemudian untuk acara melasti dilaksanakan di pura-pura yang tidak terlalu menimbulkan banyak pertemuan orang. Jadi tidak dikumpulkan dalam satu area. Ini adalah merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh jajaran masyarakat di DKI Jakarta yang tentu saja kami sangat apresiasi karena mereka menunjukkan concern yang luar biasa terhadap penularan COVID-19. Selanjutnya, kalau ada hal-hal lain nanti akan dijelaskan dari Pak Beni, terutama berkaitan dengan review kegiatan-kegiatan, ya, terutama yang berizin tentunya, kemudian dari Ibu Deputi, ini karena kemarin kan muncul banyak pertanyaan terkait dengan kereta api. Nah, nanti dijelaskan lebih detailnya, dan berikutnya juga saya mengundang dari Telkomsel untuk menyampaikan apa lebih detailnya lagi terkait dengan dukungan 10 lain ini. Kami persilahkan dari Telkomsel dulu. Terima kasih Pak Jaksu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari saya dengan Hasan Kurdi dari Telkomsel, pertama-tama mungkin kami ingin menyampaikan rasa prihatin juga dari perusahaan bahwa kita sedang mengalami epidemi yang selama ini tidak pernah kita alami. Oleh karena itu, kami sangat concern sekali untuk menjadi bagian kegiatan yang sudah dicanangkan oleh Pemprov maupun pemerintah pusat berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 ini. Hari ini alhamdulillah tadi sudah diserah terimakan ke Kepala Dinas Kesehatan yang diterima oleh Ibu Wakil, 10 line tambahan untuk satu line yang sudah dipergunakan dan sudah dipublish mungkin oleh Bapak dan Ibu semuanya sebagai salah satu call center yang dipergunakan oleh Pemprov DKI. Apa itu berbeda dengan yang sebelumnya? Itu kami menyerahkan 10 line ini bukan hanya nomornya saja, tapi juga sistem PABX kami berdasarkan GSM. Kami sebut namanya CloudX. Jadi fungsi dari CloudX ini sama dengan PABX yang biasa kita pergunakan di keseharian kita di kantor-kantor. Bedanya CloudX ini kita bisa nyambung dengan bisa ringing di 3 device yang berbeda. Bisa di fixed phone di kantor, bisa di handphonenya, kemudian bisa juga di laptopnya dari pengguna. Nah, kami siapkan tadi 10 line tersebut, sehingga ketika ada telepon masuk ke nomor yang sudah diberitakan sebelumnya, itu bisa dihandle secara bersamaan 10 nomor. Sehingga harapan kami dengan 10 nomor ini, pertanyaan ataupun concern dari masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 ini bisa lebih cepat penjelasannya. Nah, dan kelebihannya juga karena kita bentuknya perangkatnya itu handphone, nanti di posko di Dinas Kesehatan itu juga bisa dipegang oleh 10 agent yang mungkin dalam kondisi yang tidak harus menumpuk di satu tempat seperti kalau kita menggunakan PABX bentuknya fixed phone itu. Nah, ini kita harapkan hal ini bisa membantu penanggulangan, paling tidak meredam penularan yang terjadi dari COVID-19 ini. Selain tersebut mungkin kami coba sampaikan juga bahwa pemerintah pusat untuk karantina di Pulau Sebaru, di Kepulauan Seribu, di mana kami
menyiapkan juga di sana penguatan sinyal, hanya ada penguatan sinyal untuk di daerah sana. Kemudian juga kami siapkan juga beberapa nomor beserta data yang sudah kami siapkan untuk bisa dipergunakan pelanggan atau masyarakat yang datang untuk diobservasi dulu di Pulau Sebaru. Kemarin untuk tahap pertama itu ada sekitar 200 yang kita siapkan dan akan kita teruskan sampai berapapun yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengobservasi masyarakat yang harus masuk ke Pulau Sebaru dulu. Ya, mungkin itu saja dari kami. Lebih kurangnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Asisten, Bu Asisten, Bu Deputi. Saya menyampaikan bahwa telah terbit keputusan Sekda nomor 11 tahun 2020 tentang tim review perizinan dalam rangka peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penyebaran coronavirus disease 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Ketuanya saya dari PTSP, kemudian hal yang baru, yang berbeda dari biasanya proses perizinan adalah melibatkan Dinas Kesehatan dan juga Polda terkait hal ini. Secara garis besar, dengan terbitnya ini maka izin-izin semua permohonan izin, baik yang sudah masuk, yang akan dilaksanakan sudah terbit izinnya, maupun yang baru masuk akan dilakukan review untuk menilai resikonya. Penilaian resiko, bentar, lihat contekan nggak apa-apa ya. Penilaian resiko utamanya adalah dilihat dari rasio kepadatan, keramaian seperti apa, jumlah peserta, jenis kegiatan seperti apa, venue dan layout acara, setting acara, asal panitia, performers, dan pengunjung. Berdasarkan review maksimal 7 hari, akan diterbitkan hasil rekomendasi apakah pelaksanaan kegiatan tersebut akan ditunda, lanjut dengan risiko tinggi, maupun lanjut dengan risiko rendah. Secara garis besar seperti itu, dan beberapa acara sampai dapat kami sampaikan bahwa sampai April permohonan yang sudah masuk PTSP baik yang sudah terbit maupun sedang proses sekitar 30 kegiatan. Demikian mungkin yang bisa cukup, Pak. Ya, kita baru saja mendengarkan pernyataan dari sejumlah pihak yang tadi dimulai dari Catur Liswanto yang kita kenal sebagai Ketua Tim Tanggap COVID-19 DKI Jakarta dan juga ada operator telepon seluler tadi yang juga menyatakan terkait dengan bagaimana penyelenggaraan sejumlah kegiatan yang akan diselenggarakan di Jakarta, di mana nanti kegiatan-kegiatan tersebut akan dilakukan review terlebih dahulu dalam kurun waktu atau masa tertentu untuk kemudian diterbitkan sejumlah rekomendasi apakah akan ada rekomendasi untuk melanjutkan kegiatan tersebut atau memang harus dihentikan atau tidak diselenggarakan sama sekali. Karena ini memang melihat bagaimana kemudian mendukung upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan secara luas Indonesia sendiri untuk penanganan COVID-19 yang saat ini sudah berubah menjadi pandemi global.